Perkenalkan, nama saya Kadil Sanjani dengan NIM 19 11 34 220. Di sini saya akan mempresentasikan contoh tari yang bersifat imitatif, mimetis, simpatetik, dan kontagius. Yang pertama yaitu tari bersifat imitatif. Ada tari merak. Tari merak berasal dari daerah Lampung. Biasanya tari merak dipertunjukkan pada saat acara pemberian gelar adat. Tari merak menggambarkan kehidupan merak yang selalu mengembangkan bulu ekornya yang indah dan menarik dan menginspirasi para wanita. Kain dan baju yang digunakan menggambarkan bentuk dan warna bulu merak, yaitu seperti hijau, biru, ataupun hitam. Ditambah lagi sepasang sayap yang menggambarkan sayap atau ekor merak yang sedang mengembang. Gambaran yang lebih jelas lagi yaitu dengan menggunakan mahkota di kepala setiap penarinya. Tarian ini ditarikan oleh 3 orang penari ataupun lebih, dan setiap penari memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama yaitu ada wanita dan laki-laki. Iringan lagu gending yaitu lagu Macan Ucul. Yang kedua yaitu tari bersifat mimetis. Ada tari nelayan. Tari nelayan berasal dari daerah Bali. Tari nelayan menggambarkan kehidupan para nelayan di laut yang hidup dari hasil menangkap ikan. Tarian ini menghadirkan gerakan yang diambil dari nelayan Bali dalam menjalankan aktivitas menangkap ikan. Tarian ini melibatkan 1 penari laki-laki dan 2 penari perempuan. Tarian ini mengangkat gerakan seperti mendayung, menebar jala, dan lain sebagainya. Semua gerakan tersaji menggambarkan kerjasama nelayan dalam mencari ikan. Tarian nelayan dikategorikan sebagai tarian hiburan. Yang ketiga yaitu tari yang bersifat simpatetik. Ada tari Sanghyang. Tari Sanghyang tarian berasal dari Bali. Tarian ini adalah tarian sakral, biasanya bukan untuk tontonan massal. Tarian ini dilakukan saat suatu desa dilanda musibah atau bahaya. Ciri khas tarian ini adalah di mana penarinya itu menari tanpa sadar diri. Badannya menari, tetapi yang menggerakkan bukanlah dirinya sendiri, tetapi roh yang merasuki dirinya. Penarinya biasanya menutup mata dan sering sekali melakukan gerakan yang mustahil dilakukan oleh manusia. Tarian Sanghyang adalah tari yang tidak diadakan sekedar sebagai sebuah tontonan. Tarian ini adalah warisan dari kebudayaan Prahindu yang dimaksud sebagai tari penolak bahaya, yaitu dengan membuka komunikasi spiritual dari warga masyarakat dengan alam gaib. Tarian ini dibawakan oleh penari putra maupun penari putri dengan iringan paduan suara pria dan wanita yang menyanyikan tembang-tembang pemujaan. Tari Sanghyang adalah suatu tarian sakral yang berfungsi sebagai pelengkap upacara untuk mengusir wabah penyakit yang sedang melanda di suatu daerah. Selain itu, untuk mengusir penyakit, tarian ini juga digunakan sebagai pelindung terhadap ancaman dari kekuatan black magic. Yang keempat yaitu tari yang bersifat kontagius. Ada tari saman. Tari saman merupakan tari yang berasal dari Aceh. Tari ini biasanya ditampilkan pada saat peristiwa-peristiwa penting dalam adat. Tari saman merupakan salah satu media untuk mengungkapkan pesan atau dakwah. Tari ini mencerminkan pendidikan, keagamaan, kepahlawanan, sopan santun, dan kekompakan kebersamaan. Sebelum saman dimulai, biasanya ada seorang tua cerdik, pandai, atau pemuka adat
untuk mewakili masyarakat setempat untuk menyampaikan nasihat-nasihat yang berguna kepada para pemain dan penonton. Lagu dan syair pengungkapannya dilakukan secara bersama-sama dan berkesinambungan. Pemain terdiri dari pria-pria yang masih muda dengan memakai pakaian adat. Penyajian tari tersebut dapat juga dipentaskan, dipertandingkan antar grup. Tari saman menggunakan dua unsur gerak yang menjadi unsur dasar, yaitu tepuk tangan dan tepuk dada. Tarian saman dimainkan oleh belasan atau puluhan laki-laki, tetapi jumlahnya ganjil. Sekian presentasi dari saya, dan terima kasih.